Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pemerintah melakukan berbagai upaya menjaga dan mengantisipasi naiknya harga bahan pokok. Kesiapan mitigasi pemerintah menjaga harga bahan pokok disampaikan langsung oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Isi Karim dalam Forum Merdeka Barat 9 Kominfo. Strategi jaga harga bahan pokok dilakukan pemerintah dalam Gerakan Pangan Murah. Gerakan ini disebut Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Isi Karim sebagai solusi meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan yang terjangkau harganya dan ketersediaannya di pasaran. Isi Karim mengatakan ketersediaan bahan pokok khususnya beras dipastikan aman jelang Ramadan dan Lebaran tahun ini. Kenaikan harga beras dalam beberapa minggu terakhir disebabkan akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran, di mana permintaan naik tapi ketersediaannya kurang. Selain itu, dampak badai El Nino yang menerjang Indonesia sejak pertengahan 2023 turut berpengaruh terhadap harga beras. Badai El Nino membuat para petani mengalami gagal panen sehingga dibutuhkan langkah impor untuk mengisi kekosongan stok di pasar. Isi Karim mengatakan beras impor saat ini mulai digelontorkan ke pasaran. Isi Karim menilai importasi beras tidak merugikan petani dan mengganggu panen. Pasalnya, beras impor merupakan beras jenis medium, bukan beras premium seperti yang diproduksi para petani. Pemantauan Kementerian Perdagangan melalui aplikasi sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok saat ini di lebih dari 500 pasar di kabupaten kota, kenaikan harga beras mulai perlahan turun. Isi Karim juga mengimbau agar masyarakat tidak membeli beras berlebihan atau panic buying jelang hari besar keagamaan nasional. Terakhir yang ingin kami sampaikan adalah bahwa masyarakat saya kira tidak perlu khawatir menghadapi HBKN, puasa dan lebaran tahun 2024 ini, bahwa semua komoditi cukup tersedia, cukup, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Utamanya beras juga sangat-sangat cukup. Jadi memang kalau masyarakat misalnya menghendaki harga yang sekarang cukup tinggi untuk beras, maka bisa ada alternatif beras SPHB dari Bulog yang melalui tadi ada Gerakan Pangan Murah dan sebagainya di pasar. Terus ya ada, bahkan juga sekarang yang tahun dulu tidak ada di retail modern, SPHB itu beras dengan harga pemerintah HET ini juga tersedia. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak usah melakukan panic buying. Lebih jauh, Isi mengatakan dalam jangka pendek pemerintah akan menyelesaikan mempercepat musim panen dengan cara pompadisasi ladang-ladang dan peningkatan subsidi pupuk serta program perluasan luas lahan tanam. Karena tadi yang saya sampaikan tadi ada pergeseran musim, memang dalam jangka pendek ini yang diselesaikan adalah yang ingin diselesaikan pemerintah, satu dalam rangka meningkatkan musim panen lagi, mengajukan musim tanam, yaitu diantara Kementan kemarin sudah program jadi pompanisasi, jadi untuk mengairi sawah tadi sudah ada pompanisasi. Kemudian juga pemerintah setuju untuk menaikkan subsidi pupuk menjadi tambahan lagi 14 triliun. Jadi sedang proses jadi kan ini dalam jangka pendek ini memang sudah mulai yang menggenjot tadi untuk produktivitas dan menambah luas lahan tanam. Jadi ini yang dua ini yang memang yang sedang dikerjakan pemerintah. Melihat kondisi rakyat yang kesulitan lantaran kenaikan harga beras di sejumlah daerah, Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan pemerintah pastikan perekonomian rakyat tetap tumbuh dengan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri penandatanganan MOU dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pemerintah terus melakukan upaya demi memastikan perekonomian rakyat tetap tumbuh di tengah situasi perekonomian yang tidak menentu. Salah satunya dengan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak. Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan pemerintah terus berupaya menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ia menyebutkan akan ada penyesuaian terkait anggaran yang digunakan untuk menahan harga BBM agar tidak naik hingga Juni 2024.
Update terbaru harga BBM untuk wilayah DKI Jakarta yakni Pertalite Rp10.000 per liter, Biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax Rp12.950 per liter, Pertamax Turbo Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, Pertamax Dex Rp15.100 per liter. Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan hingga Juni 2024 tidak ada kenaikan tarif dasar listrik dan BBM. Menko Airlangga menyebutkan hal ini menjadi salah satu faktor penyebab melebarnya target defisit fiskal APBN 2024 sebesar 2,29% terhadap PDB, sebab subsidi untuk menahan kenaikan harga listrik dan BBM memerlukan anggaran lebih besar untuk PT Pertamina dan PT PLN. Ibu Negara Iriana Joko Widodo mencanangkan gerakan tanam cabai serentak di Indonesia yang dilakukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penanaman 1.000 cabai tersebut bertujuan untuk menjaga inflasi daerah. Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama istri Wakil Presiden Ma'ruf Amin Wuri Estuhandayani beserta jajaran istri Menteri Kabinet Indonesia Maju membuka gerakan tanam cabai serentak se-Indonesia di alun-alun Cirimekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebagai tanda dimulainya gerakan tanam cabai nasional, Ibu Negara mulai melakukan penanaman 1.000 cabai. Penanaman cabai tersebut tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga dilakukan secara virtual oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK se-Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memasyarakatkan gerakan tanam cabai kepada warga, sekaligus untuk pengendalian inflasi daerah, karena cabai merupakan salah satu komoditas yang kerap berdampak pada terjadinya inflasi setiap tahun. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Negara Iriana Jokowi menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga se-Indonesia dan berharap penanaman cabai tersebut dapat berhasil sehingga bisa panen lebih banyak. Hari ini kita akan melakukan gerak tanam cabai nasional bersama seluruh tim penggerak PKK se-Indonesia melalui video conference. Diharapkan dengan penanaman cabai nasional ini kita bisa ikut membantu menurunkan inflasi, di mana harga-harga cabai sekarang sangat cukup tinggi. Jika kita menabur benih ikan, ini salah satu juga untuk ketahanan pangan di masyarakat. Pemirsa, Kementerian Pertanian bersama TNI bersinergi memaksimalkan lahan rawa sebagai lahan potensial untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia. Diproyeksi optimasi lahan rawa mencapai 40.000 hektar. Kementerian Pertanian menggandeng Tentara Nasional Indonesia untuk mengawal pengembangan atau optimasi lahan rawa sebagai lahan potensial peningkatan produksi pertanian dan penyedia pangan masa depan bangsa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan peranan TNI sangat penting karena memiliki kekuatan besar hingga ke tingkat bawah, sehingga bisa menjadi motor penggerak bagi pelaksanaan dan peningkatan produktivitas pertanian, khusus padi dan jagung, dengan melakukan penambahan luas lahan, optimasi lahan, dan pompadisasi. Amran menjelaskan melalui kegiatan optimalisasi lahan dan penambahan luas area tanam, pihaknya optimistis dapat meningkatkan hasil produksi yang lebih baik, sehingga ke depan Indonesia dapat merajai ekspor serta mampu menekan impor. Ia pun berharap kolaborasi Kementan TNI dapat meningkatkan indeks pertanaman dari yang tadinya hanya 1 kali menjadi 2 kali tanam per tahun, dan akan mencapai target 40.000 hektar optimasi lahan rawa pada bulan Juni mendatang. Penambahan areal tanam itu kita sudah mulai per hari ini. Optimalisasi lahan, pompanisasi, dua ini kita lakukan akselerasi. Ini yang bisa menambah produksi kita, menambah indeks pertanaman, tanam 1 kali jadi 2 kali, 3 kali, kemudian dengan pompanisasi menambah areal tanam. Dua ini kita lakukan percepatan supaya nanti produksi kita bisa meningkat. Targetnya 400.000 hektar dan kami yakin itu capai. Waster Kasat Brigjen TNI Heri Susanto mengatakan TNI siap menyukseskan kegiatan OPLA, perluasan area tanam, dan pompadisasi dengan melakukan pendampingan dan membantu pelaksanaan di lapangan bersama Dinas Pertanian dan petani. Dalam keterlibatan OPLA ini, optimalisasi ini, kita turut mendampingi, kemudian
kemudian di lapangannya melaksanakan juga, mengerjakan pelaksanaan optimalisasi lahan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menilai kehadiran Permen PLTS Atap mampu meningkatkan potensi pemasangan panel surya di sektor industri dalam negeri. Permen ESDM nomor 2 tahun 2024 mengatur ulang sejumlah ketentuan terkait pemasangan PLTS Atap. Salah satu ketentuan yang direvisi dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang PLTS Atap adalah mengenai penerapan sistem kuota pengembangan PLTS Atap. PLT Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Jisman Huta Julu meyakini revisi Permen SDM terkait PLTS Atap dapat meningkatkan kapasitas pemasangan di sektor industri. Penyesuaian kebijakan yang diakomodasi dalam Permen Nomor 2 Tahun 2024 meliputi penghapusan ketentuan batasan kapasitas, ekspor impor energi listrik, biaya kapasitas, dan pengembangan ketentuan kuota pengembangan PLTS Atap. Dalam sosialisasi Permen SDM Nomor 2 Tahun 2024 di Gedung Kementerian SDM Jakarta pada Selasa 5 Februari 2024, Jisman mengakui pengembangan PLTS Atap hingga Desember 2023 berjalan lambat dan baru mencapai 140 MW. Sementara itu, target implementasi yang ditargetkan pemerintah yakni 1 GW PLTS Atap dapat tersambung dengan jaringan PLN. Dengan revisi Permen ini, Kementerian SDM memprediksi program PLTS Atap dapat mendorong produksi panel surya dalam negeri untuk mencapai target 1 GW. Untuk menyentuh angka 1 GW, dibutuhkan modul surya sekitar 3,3 juta panel surya. Permen Nomor 2 Tahun 2024 juga diyakini Jisman bakal mendukung rencana pembangunan industri panel surya di Jawa Tengah, Pulau Batam, dan Rempang. Di sisi lain, pengembangan PLTS Atap sangat penting dalam melibatkan partisipasi masyarakat luas, guna memberikan pandangan terkait pengurangan bahan bakar fosil, penghematan listrik di siang hari, edukasi manfaat energi terbarukan, dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Pemerintah terus melakukan optimalisasi pemanfaatan energi surya melalui PLTS Atap. Pengembangan PLTS Atap sangat penting dan melibatkan partisipasi dari masyarakat luas yang dapat memberikan manfaat antara lain mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sehingga dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, menghemat listrik di siang hari, dan dapat mengedukasi langsung masyarakat tentang energi terbarukan. Memasang PLTS Atap merupakan langkah-langkah yang cerdas untuk masa depan berkelanjutan dan hemat energi. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kurang dari 2 bulan, Otoritas Jasa Keuangan berhasil memblokir 233 pinjaman online ilegal. Rendahnya literasi keuangan masyarakat membuat pertumbuhan pinjol ilegal masih terus terjadi. Otoritas Jasa Keuangan OJK memblokir 233 pinjaman online ilegal pada 1 Januari hingga 13 Februari 2024. Sehingga jumlah pinjol ilegal yang diblokir OJK sepanjang 1 Januari 2023 hingga 13 Februari 2024 mencapai 2.481 pinjol. Sementara itu hingga 26 Februari 2024, pengaduan entitas ilegal yang diterima sebanyak 3.296 pengaduan yang meliputi 3.121 pengaduan pinjol ilegal dan 175 pengaduan investasi ilegal. Sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 13 Februari 2024, Satgas Pasti telah menghentikan 3.031 entitas keuangan ilegal yang diantaranya terdiri dari 40 investasi ilegal dan 2.481 pinjaman online ilegal. Selain melakukan pemblokiran terhadap entitas ilegal, OJK juga mengambil langkah-langkah penguatan dalam perlindungan konsumen dengan menyusun ketentuan internal terkait pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Ketentuan tersebut mencakup tindakan preventif dan proaktif untuk mendukung penegakan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat. Friederika menyatakan pertumbuhan pinjol ilegal masih terus terjadi lantaran tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih rendah. Hal tersebut menyebabkan masyarakat rentan terhadap tawaran pinjol ilegal, terutama melalui perangkat digital seperti ponsel yang akan berdampak pada banyaknya korban praktik investasi ilegal.
Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.